Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bagi yang beragama muslim, kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan langsung membahas materi hari ini, yaitu tentang Arduino, yaitu dasar-dasar Arduino. Tujuan pembelajaran yang pertama ada pengertian microcontroller, lalu ada jenis-jenis microcontroller, bagian-bagian board Arduino, terus ada sensor dan transducer, dan siswa juga dapat menjelaskan tentang jenis komponen output. Microcontroller sendiri yang kemarin pernah saya jelaskan adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program di dalamnya. Jadi mirip dengan microprocessor, ini bisa diprogram. Bagian-bagiannya terdiri dari ada CPU, ada memori, ada I/O, dan ada ADC atau analog digital converter. Di sini ada jenis-jenis microcontroller. Yang pertama ada AVR ya, FVR ya, atau Alpha and Vega RISC. Jadi ini adalah salah satu jenis microcontroller dengan desain RISC ya, 8 bit. Ini microcontroller yang sampai saat ini juga masih ada ya, sampai saat ini masih ada dan dikembangkan. Contohnya digunakan oleh Arduino ya. Jadi Arduino itu basisnya adalah FVR sebenarnya. Keluarganya apa? Dia adalah keluarga ATmega di sini. Kalau Arduino yang dipakai saat ini adalah keluarga ATmega. Yang Arduino Uno ya, yang Arduino Uno itu keluarga ATmega. Pada dasarnya ini adalah yang membedakan kelas di AVR ini adalah memorinya ya, kapasitas memori, peripheral, dan fungsinya ya. Seperti ATT ini itu kapasitasnya kecil dengan peripheral input output yang sedikit ya, tidak banyak. Begitu juga dengan AT90S. Terus berkembang menjadi ATmega. ATmega ini memorinya juga cukup besar ya, cukup besar. ATmega ada beberapa versi seperti ATmega 8535 atau ATmega 16 ya. ATmega 32 itu masing-masing punya memori dan peripheral yang berbeda-beda. Dan juga AT86RFX. Lalu ada jenis microcontroller MCS51. Ya, MCS51 dulu disebutnya microcontroller 8051 ya. 8051 microcontroller ini termasuk dalam keluarga microcontroller CISC. Kalau FVR adalah RISC, kalau dia CISC. Ini arsitekturnya Harvard, dirancang untuk aplikasi microcontroller chip tunggal. Oke, dia bahasanya menggunakan bahasa C basic ya, bahasa C temen basic ya. Kalau yang nggak terbiasa menggunakan C basic maka agak sedikit bingung gitu ya. Ini agak sedikit berbeda dengan bahasa C dan C++ ya. Agak sedikit berbeda karena bahasanya lebih kayak mirip, lebih ke arah bahasa mesin gitu ya, bahasa assembly mesin. Lalu yang berikutnya ada PIC. PIC itu Programmable Intelligent Computer. Ini microcontroller juga. Ini arsitekturnya Harvard, dibuat oleh Microchip Technology. Ya. Lalu ada ARM. Ada ARM di sini. ARM itu singkatan dari Advanced RISC Machine. Ya, dikenal dengan, atau dulu dikenal dengan Acorn RISC Machine ya. Jadi ARM ini adalah malah prosesor ya. ARM ini jenis prosesor ya, prosesor dengan arsitektur set instruksi 32 bit RISC. Tapi desainnya dia menggunakan desain RISC, lebih ke microcontroller desainnya ya. Jadi ini dulu ARM ini dipakai untuk PC awal-awalnya ya, oleh akun komputer. Lalu karena didominasi oleh Intel ya, dengan desain x86 prosesornya, menyebabkan akun komputer bangkrut. Namun sekarang bangkit lagi dengan microcontroller ARM-nya ya, microcontroller ARM.
Lalu juga ada Node MCU. Node MCU di sini sebenarnya mengacu pada firmware yang digunakan ya. Firmware itu lebih ke aplikasinya ya, pada perangkat keras development kit di sini. Jadi Node MCU ini adalah platform IoT ya, bersifat open source. Jadi teman-teman kalau ingin belajar tentang IoT atau Internet of Things ya, misalkan mengendalikan rumah menggunakan internet ya, bisa menggunakan Node MCU. Contohnya ada ESP8266 ya, ada ESP32 ya, dan lain sebagainya. Ini yang buatan pabrikan Espressif System. Jadi kayak perangkat-perangkat yang sekarang tuh ya, seperti wearable device, seperti jam yang bisa mendeteksi detak jantung ya, suhu tubuh ya, bisa menggunakan ESP8266 atau ESP32 dari Node MCU. Lalu yang berikutnya ada Arduino. Arduino ini termasuk platform open source juga ya, platform open source. Selain dari Node MCU, Node MCU juga open source juga ya. Ini digunakan untuk proyek-proyek elektronika yang secara umum ya. Sekarang udah banyak banget lah cloning untuk Arduino ya. Dia terdiri dari dua bagian utama, yaitu papan sirkuit, sering disebut juga dengan microcontroller, dan sebuah perangkat lunak atau IDE, Integrated Development Environment, sebagai softwarenya ya untuk pemrogramannya. Oke, kita lanjut. Fungsi dan bagian Arduino, board Arduino. Di sini kita lihat ya. Kita lihat di sini jack atau konektor yang dihubungkan ke adapter yang pertama ya. Di sini ada jack ya. Di sini ada jack. Kita lihat di sini ada jack. Jack ini untuk mengoneksikan power supply ya. Power supply 5 volt atau 12 volt. Ya, nanti akan diolah atau di step down oleh si Arduino. Di sini ada regulatornya ya, ada regulatornya di sini. Ini dia power kerjanya 5 volt ya, power kerjanya 5 volt. Jadi bisa menggunakan power supply. Di sini juga bisa, sebenarnya bisa menggunakan USB untuk powernya. Lalu ada USB, Universal Serial Bus. Di sini menggunakan converter ya untuk koneksi antara board dengan komputer atau laptop gitu ya. Dia konversinya menggunakan kabel data USB 2.0 tipe A ke tipe B. Gitu ya. Yang di portnya, ini portnya. Biasanya ini kabel USB printer ya. Kalau kalian punya printer di rumah, rata-rata kabel USB-nya seperti ini. Ya, jadi Arduino menggunakan mirip-mirip kabel printer ya, kabel datanya. Nah, jika kabel data ini dihubungkan ke komputer atau laptop yang sedang dihidupkan, ya, jika board Arduino mau diprogram gitu ya, pastikan nyolokin USB-nya. Jadi Arduino itu bisa bekerja tanpa colokan adapter yang tadi, ya, yang ini. Tanpa colokan adapter ini, Arduino bisa bekerja cukup dengan USB, ya. Tapi kalau misalkan independen tanpa terkoneksi dengan laptop, dia harus menggunakan DC power jack seperti itu. Nah, yang berikutnya ada LED load and pin 13. Di sini ada LED ya, light emitting diode di pin 13 ya. Jadi secara umum dia sudah mempunyai LED ya, mempunyai LED di pin 13 ya. Jadi mau ngetes program, misalnya program blinking LED, maka kita bisa mengetes langsung tanpa membuat rangkaian lagi. Ngetes langsung menggunakan LED di pin 13 ini. Nah, contohnya ada blinking seperti ini ya, program blinking seperti ini. Lalu ada 14 kali digital in out atau digital I/O. Di sini Arduino punya 14 pin digital I/O di sebelah kanan ini ya. Dari 0 sampai 13. Namun ada fungsi khusus ada beberapa fungsi khusus, contohnya di sini ada pin 0 dan 1 ini untuk TX dan RX.
Dan saya pernah mencoba menggunakan pin 1 ini ya untuk logika 0 itu tidak bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman mau program logika 1 dan 0, alangkah lebih baik jangan menggunakan pin 0 dan 1 ini ya, biar tidak terjadi error. Jangan menggunakan pin 0 dan 1, tapi bisa menggunakan pin 2 dan selanjutnya sampai pin 13. Di sini juga ada pin-pin untuk PWM ya, pulse width modulation atau pulsa, modulasi pulsa ya. Ini biasa digunakan untuk mengatur kerapatan pulsa. Biasanya dipakai buat mengatur kecepatan putaran motor seperti itu, atau mengatur kecepatan detak dari kedipan LED seperti itu. Bisa ditaruh di pin kedua hingga ke 7 di sini ya. Jadi tanda yang centang-centang ini nih, ini adalah PWM ya. Ini PWM. Baik, LED power on, jadi dia punya indikator power. Jadi board ini kita bisa tahu board ini menyala atau tidak kalau LED-nya menyala ya. Jika dia bagus terkoneksi dengan power, maka dia akan ada power LED-nya menyala berwarna kuning atau berwarna hijau ya, oranye atau hijau gitu ya. Nah, chipnya sendiri dia menggunakan Atmel ATmega yang tadi saya bilang, menggunakan microcontroller AVR ATmega tipe 328P. Di sini dia punya kemampuan speknya 8 bit, frekuensi kerjanya 16 MHz, memori flashnya 32 KB, EEPROM-nya 1 KB, dan SRAM-nya, memori SRAM-nya 2 KB. Jadi yang panjang ini ya, ini adalah si ATmega 328 ya. Lalu ada 6 kali analog in. 6 kali analog in, jadi Arduino ini punya 6 pin analog ya. Jadi misalkan kita mau masukkan sensor dengan sinyal analog, output sinyal analog, maka kita harus memasukkan ke analog input A0 sampai A5. Dan di sini di analog input A05 ini, sinyal analog ini bisa diubah menjadi sinyal digital ya, dengan dikonversi dari dalam angka 0 sampai 255 melalui rangkaian 10 bit ADC di dalamnya. Jadi di dalam rangkaian A0 sampai A5 ini ada rangkaian analog to digital converter. Lalu ada power in 9 baterai. Jadi kita bisa memasukkan juga tegangan dari luar ya, selain dari port jack power atau dari USB, kita juga bisa independen menggunakan 9 volt baterai 9 volt ya. Jadi misalkan pakai baterai alkalin atau baterai yang seperti baterai kancing ya, bisa menggunakan baterai tersebut, dikoneksikan ke port pin in dan ground di sini ya, tapi jangan sampai kebalik ya, positif ke V in terus negatifnya ke ground. Lalu ada power out. Jadi Arduino ini mempunyai external power ya, jadi untuk misalkan ke protoboard butuh tegangan, maka kita bisa mengambil dari power out di sini. Power outnya ada 2, 5 volt DC dan 3,3 volt DC. Selanjutnya ada sensor dan transducer. Sensor di sini adalah komponen input yang berfungsi mendeteksi ada tidaknya perubahan fisika ataupun kimia. Sedangkan transducer adalah komponen input yang berfungsi merubah suatu bentuk sinyal menjadi bentuk sinyal lain. Ya, sensor ini lebih ke perubahan fisika kimia ya. Contohnya misalkan tekanan, seperti itu, sensor tekanan atau sensor asap. Sedangkan kalau transducer lebih ke konversi ya, dia konversi. Misalkan suara yang analog diubah ke dalam bentuk listrik, seperti mikrofon, seperti itu.
Di sini sensor ada contohnya, ada sensor cahaya, misalkan membaca perubahan cahaya berdasarkan nilai analognya ya. Cahaya itu analog lalu diubah oleh sensor cahaya ya. Jadi nanti nilainya bisa keluar di Arduino gitu. Ada sensor suhu, ini membaca perubahan nilai suhu. Transducer sendiri contohnya ada mikrofon tadi saya bilang, merubah sinyal suara menjadi listrik, atau speaker ya, atau speaker atau buzzer juga termasuk transducer, merubah energi listrik menjadi energi suara. Lalu ada komponen input ya, kita masuk komponen input. Di sini saklar sebagai komponen input Arduino. Ada beberapa jenis saklar. Di sini yang pertama ada saklar toggle menggunakan tuas saklar on off ya. Kita bisa mengubah posisi dari saklar tersebut untuk on atau off. Lalu ada jenis saklar push button ya, ini harus ditekan ya untuk on off nya. Ada yang harus ditahan untuk on lalu dilepas untuk off. Ada juga yang cukup satu kali tekan saja, tekan lepas dia akan on terus, atau tekan lepas untuk off terus, seperti itu. Jadi ada yang sistemnya kunci, ada yang tidak mengunci. Lalu juga ada sensor sebagai komponen input output Arduino, macam-macam sekali ya, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Di sini ada sensor suara, jadi dia menggunakan komponen mikrofon ya untuk mendeteksi adanya suara yang mendekati, nanti dikonversi ke nilai tertentu ya untuk menangkap nilai suara tersebut. Biasanya di sini untuk sensor misalkan mematikan lampu menggunakan tepukan tangan seperti itu. Terus ada sensor suhu. Ini DHT11 ya, ada DHT11, DHT22. Ini untuk mendeteksi suhu atau kelembapan di dalam sebuah ruangan. Selain DHT11 juga ada LM35. LM35 itu mendeteksi suhu panas ya, mendeteksi suhu panas. Lalu ada sensor inframerah di sini. Sensor inframerah ini menggunakan gelombang inframerah ya untuk memancarkan dan menerima ya datanya. Gelombang inframerah biasanya dipakai untuk remote control atau robot penjejak jalur gitu ya. Terus ada sensor ultrasonik. Ini biasa dipakai untuk mengukur jarak satu benda, mengukur ketinggian ya, atau bisa juga untuk sensor parkir kendaraan gitu ya. Lalu ada sensor gas untuk mendeteksi adanya kebocoran gas, misalkan tabung LPG. Kita bisa membuat sebuah alat untuk mengetahui kebocoran gas ya, menggunakan sensor ini. Atau di ruangan tertentu ya, misalkan ruangan tertentu itu ruang ber-AC, tidak boleh ada yang rokok, maka kita bisa memasang sensor gas ini untuk mendeteksi asap rokok, atau juga untuk mendeteksi asap kebakaran gitu ya. Jadi bisa pakai sensor ini, maka akan terdeteksi sinyal kebakaran seperti itu, ada asap kebakaran. Lalu ada sensor getar. Sensor getar ini biasanya dipakai ya untuk mendeteksi adanya getaran. Jadi misalkan dipakai untuk deteksi gempa gitu ya, bisa dipakai untuk deteksi gempa. Jadi ini kita getarkan seperti itu, maka dia akan mengirimkan sinyal ya. Lalu yang berikutnya ada sensor air. Di sini biasanya untuk mendeteksi adanya percikan air atau tidak gitu ya. Ada sensor magnet, ini untuk mendeteksi adanya benda logam atau bukan. Biasanya untuk penyortiran benda gitu ya, buat sortir benda, misalkan yang kertas, yang logam dan non logam. Lalu ada sensor gerak, ini PIR namanya, PIR ya. Ini PIR sensor pasif infrared gitu ya. Pasif infrared, dia menggunakan infrared, cuman sifatnya pasif, tidak aktif ya. Jadi dia mendeteksi gerakan. Jadi misalkan ada gerakan terjadi, maka dia aktif ya, akan memberikan sinyal kalau di sana ada gerakan. Biasanya ini dipakai untuk menyalakan lampu secara otomatis ya, seperti itu, atau menyalakan AC secara otomatis. Lalu ada sensor sidik jari.
Ini bisa untuk absensi kehadiran atau juga untuk menyalakan kendaraan ya menggunakan sidik jari. Atau kita bisa membuka keamanan pintu menggunakan sidik jari seperti itu. Lalu ada keypad. Ya, keypad ini bisa dipakai untuk memasukkan kombinasi password ya untuk sistem pengunci atau keamanan. Lalu ada komponen output. Ya, ada input pasti juga ada output ya. Untuk mengetahui atau sebagai indikator biasanya sih. Pertama ada LED ya. LED ini ya, seperti kalian tahu ini seperti lampu kecil ya. Lampu kecil ini indikator cahaya, tapi bisa juga dipakai untuk tampilan display seperti running LED seperti running LED di sebelah kanan ini. Okay. Lalu ada buzzer. Buzzer ini speaker kecil transducer ya. Ini kalau dia disetting sebagai output, misalkan sensor jarak sensor ultrasonik mendeteksi benda, maka kita bisa mengoutputkannya menggunakan buzzer seperti itu. Kayak mobil mau mundur, maka akan bunyi buzzer tuh. Nah, seperti itu contohnya. Ada LCD. LCD ini adalah liquid crystal display. Ini biasanya dipakai untuk menampilkan karakter ya, misalkan informasi tertentu, misalkan informasi pintu terbuka atau pintu tertutup atau sensor mendeteksi atau tidak dan lain sebagainya. Lalu ada motor DC. Ini biasanya digunakan untuk aktuator penggerak ya. Kalau misalkan pakai motor yang fasa itu harus butuh lagi tambahan lagi alat ya, converter lagi ya, untuk bisa membawa beban yang besar. Karena Arduino itu hanya bisa dipakai untuk membawa beban yang kecil saja ya, DC ya. Lalu ada motor servo. Ini kita bisa mengatur putarannya ya, putaran si motornya ya berdasarkan sudut tertentu seperti itu. Lalu ada relay di sini sebagai aktuator interface atau jembatan ya, jembatan aktuator ya. Jadi misalkan kita mau mengkoneksikan dengan dari DC ke 220 volt ya untuk menyalakan lampu listrik gitu ya. Lampu kita bisa menjembataninya dengan menggunakan relay. Atau menyalakan pompa ya, atau menyalakan kipas angin juga bisa menggunakan relay. Ya, relay ini bisa tahan untuk power sampai 220 volt. Oke, baik, segitu saja materi untuk hari ini. Jika ada pertanyaan silakan chat di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.